Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita harus belajar sejarah? Bukankah masa lalu sudah berlalu? Lalu, mengapa sejarah menjadi bagian penting dalam pendidikan kita? Belajar sejarah bukan hanya menghafal tanggal dan nama tokoh. Sejarah membantu kita memahami bagaimana dunia ini terbentuk, bagaimana peradaban berkembang, dan bagaimana kesalahan dapat dihindari. Sejarah mengajarkan kita tentang asal-usul bangsa dan membentuk identitas kita sebagai warga negara. Dengan memahami sejarah, kita belajar tentang nilai perjuangan, toleransi, dan keadilan. Sejarah membantu kita belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang di masa yang akan datang. Bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan sejarah agar tidak membosankan? Jadi, saya akan memberikan 3 teori pembelajaran sejarah agar tidak membosankan. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori konstruktivisme. Yang ketiga, teori kontekstual. Teori behaviorisme. Teori ini menekankan pembelajaran yang berbasis pengulangan atau menghafal materi, seperti mengingat tanggal peristiwa sejarah, atau guru dapat memberikan kuis bersejarah kepada siswa. Teori konstruktivisme. Teori ini mengajak siswa untuk berpikir kritis dan membangun pemahamannya sendiri melalui diskusi atau penelitian. Misalnya, siswa dapat mengerjakan proyek diskusi atau siswa dapat melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman untuk membahas sejarah-sejarah lokal yang ada di Gorontalo. Teori kontekstual. Teori ini yaitu belajar sejarah dengan menghubungkannya ke kehidupan nyata yang membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya dengan melakukan kunjungan ke museum, atau dengan melakukan simulasi sejarah, atau juga bisa dengan melakukan pembelajaran berbasis film dokumenter. Pembelajaran sejarah semakin berkembang dengan berbagai metode. Beberapa metode yang sering digunakan di sekolah seperti yang pertama, ceramah klasik, yang dimana guru menjelaskan materi di depan kelas dan siswa dapat memahami apa yang telah dijelaskan guru. Yang kedua, diskusi dan debat, di mana siswa dapat membahas dan menganalisis suatu peristiwa sejarah dan dapat mendiskusikannya dalam bentuk kelompok atau proyek-proyek bersejarah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, yang dimana pemanfaatan teknologi ini siswa dapat memanfaatkan teknologi seperti film, simulasi virtual reality, atau mereka bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa mereka bikin untuk suatu proyek, yang dimana mereka dapat memerankan peran-peran di situ. Jadi, belajar sejarah bukan sekedar menghafal fakta, tetapi memahami perjalanan umat manusia dan bagaimana kita bisa membentuk masa depan yang lebih baik.